ya. Kalau tidak kondisi normal, dia dalam keadaan kalap, ya itu terpaksa kita melakukan apapun yang penting hewan tersebut bisa kita sembelih. Tapi dalam kondisi normal, jangan kita melakukan sesuatu hal yang kasar. Gitu. Contoh, ambil ngomong, narik buntutnya terlalu keras, itu juga bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian dimasukkan bolong ke tengah-tengah kaki, sudah itu belum cukup baloknya. Iya, 15 orang, belum lagi nanti perutnya ini timpa sama orang. Ya Allah, betapa kasihannya, yang rasanya itu belum disembelih aja sudah tersiksa. Nah, itu hal-hal itu harus dihindari. Nah, kemudian at-tanfif fil waqti wa huwa israf. Jadi bersegera ketika sudah mapan, ya, cabut goloknya. Nah, setelah itu kita bersegera dalam memutuskan bagian-bagian tubuh yang disyariatkan. Jadi jangan sampai jadi seolah-olah nyembelihnya itu kayak dinikmati gitu. Kasihan katanya pelan-pelan. Dosa aja nyembelihnya begini. Ada itu. Jadi jangan kasihan kita pelan-pelan aja. Bukan tujuannya ihsan, malah itu sebaliknya nyiksa, gitu. Jadi seolah pakai kaleng susu dan pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi jadi bersegera, memutus bagian-bagian anggota tubuh yang disyariatkan. Apa tujuannya? Ya untuk meminimalisir rasa sakit, supaya ringkas, supaya tidak terlalu lama dia merasakan rasa sakitnya. Maka hewan sembelihan yang disembelih dengan bilah yang gajah, dengan waktu yang cepat, ringkas, dia waktu menyembelih itu waktu bilah merobek kulit, nembus daging dan mengukus 4 anggota tubuh yang disyaratkan itu, pasca sepersekian detik dari sembelihan itu biasanya diam, Pak. Gitu. Kalau kita betul-betul baik, gitu, dia diam, seolah-olah tidak terasa. Ibarat kita terkena sayatan silet, itu nggak terasa, tapi darahnya itu ngocor. Nah, baru setelahnya kerasa. Sembelihan juga demikian, Pak. Kalau kita membutuhkan bilah yang betul-betul tajam dengan gerakan yang cepat, gitu. Sepersekian detik dari gerakan itu dia akan diam. Jadi tidak mulai proses menggelepar-gelepar waktu sembelihnya. Kita kan sering menasihkan, ketika golong diayun berulang-ulang, betapa rasa sakit yang ditimbulkan itu luar biasa. Ya ibarat kita dipukul 1 kali dengan berulang kali, sakit mana Pak kira? Ya itulah ya, ilustrasinya seperti itu. Maka dipercepat, diringkas. Nah, nah kemudian irisannya itu harus tepat. Nah, jadi untuk itu ini perlu memahami. Ini adalah manekin, ya, manekin kepala sapi yang insya Allah ilustrasinya ini mendekati 90%, ya 95%. Karena yang 5%-nya nanti ada di sapi-sapi yang bobotnya sekitar 800 sampai 1 ton. Nah, untuk yang secara umum, insya Allah seperti ini. Jadi posisinya dari 4 anggota tubuh yang disyariatkan itu terputus, itu letaknya seperti ini. Mana? Ini hulukum, yang paling atas, hulukum. Tempat berjalannya nafas, kerongkongan. Nah, bahasa cewek ini kerongkongan. Nah, yang kedua, ini namanya mari. Mari itu tempat berjalannya makanan. Nah, ini yang ini. Mari. Nah, ini yang wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i yang wajib terpotong dibuang. Kalau tidak terpotong, berarti tidak memenuhi syarat.
Nah ini, nah yang samping dua ini namanya wadah zahir, dua urat kehidupan. Oke, itu kurang lebih besarnya seperti ini, besar jempolnya atau kadang-kadang sebesar itu saja. Nah ini namanya wadah zahir, dua urat kehidupan, tempat urat besar ya, urat darah yang mengalir dari otak ke jantung dan dari badan, dari jantung ke otak. Nah, ya, maka ini nyembelihnya jangan terlalu berlebihan. Nah, tujuan supaya kita mempelajari anatomi tubuh ini supaya tidak berlebihan. Di mana berlebihannya? Kadang-kadang kita terlalu sampai ke sini. Enggak perlu, Pak. Kalau kita sudah paham tentang anatomi tubuh, insya Allah tidak terlalu inilah sudah gotong royong. Woi, bisa, dulu. Oh, kan semuanya ikut. Nah, jadi cukup gini Pak, mancur dua itu tandanya wadah saya sudah putus, udah angkat aja. Jangan ditopang gitu. Jadi sayang goloknya juga Pak, golok yang harganya puluhan juta. Wah, mentok tulang, gesek-gesek ya pandang kalah goloknya, walaupun itu jutaan, kok dipentok tulang, gesek terus sampai dia menggelepar-gelepar, bengong-bengong, itu belum berarti, wah sudah. Nah, padahal darahnya sudah mancur, darahnya sudah mancur, gitu sudah. Jadi mancur ini kak kanan kiri dua itu sudah cukup, angkat aja sama kita. Jadi tidak bisa dibayangkan ketika golok itu, maaf ya, nomor ke tulang itu rasa limunnya kayak apa coba? Nah itu kita harus pahami itu, ya. Itu bagian dari ihsan. Jangan sampai bergesek-gesek terus. Akibatnya satu, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada hewan sebenarnya. Yang kedua, sayang bilang kita. Oke, sayang. Ini golok pertama, sapinya 4, goloknya cuma 1 dilalah gitu ya. Nyembelihnya udah gesek-gesek ke tulang. Dia nasib sapi yang kedua, ketiga, keempat ini, yang keempat ini gimana Pak? Gitu. Masya Allah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan. Nah, makanya bagi seorang jalal, walaupun itu jangan cuma 1 Pak, jangan, minimal itu punya 2. Tempat saya pakai, karena begini. Bersikap ihsan itu bukan hanya kepada hewan sembelihan, tapi ke diri kita juga harus ihsan. Harus ihsan itu dalam artian satu, kita juga harus memakai APD, alat pelindung diri. Minimal 1 pakai sarung tangan. Ada nih sarung tangan. Praktekkan. Sapi. Saya ngerti ya. Jelas. Iya, harganya murah, tapi manfaatnya luar biasa. Nah ini, seorang jalal ini jangan minimal ya. Ini sarung tangannya harus begitu. Oke. Apa sih manfaatnya? Yaitu tadi satu, untuk melindungi badan kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Karena bilah yang kita gunakan itu kan tajam. Nah ini sebagai alat pelindung. Karena ini insya Allah yang bahan ini nih, poponder itu bisa meminimalisir kalau kita pakai dorong, jadi leset, jadi sini, bisa
sehingga tenaga yang dibutuhkan itu akan lebih kuat, powernya itu akan lebih nambah. Jangan dikatakan kan selain stylish, ini kalau juru beli, juru jaga ini ya sekarang itu setelah mengikuti jalan ya diharapkan setelah tampilannya juga harus profesional. Jadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai jalan. Kemudian sepatu boot itu minimal 2 ya. Oke. Kalau pakai yang lainnya sebetulnya banyak, tapi minimal itu. Sarung tangan dan sepatu boot. Sepatu boot karena di arena kadang-kadang licin, Pak, karena cipratan darah atau mungkin segala macam, kerikil segala macam. Nah, jadi kalau kita pakai sepatu boot, insya Allah terlindungi. Fungsinya yang kedua itu untuk naruh bilah. Kalau saya bilah itu di sini, 2 di sini. Jadi yang saya ambil itu yang sebelah sini. Gagal yang satu, set. Nah, bisa cepat. Jadi jangan nunggu lama lagi nanti golong-golongnya. Wah, jadi kata sapinya ini sih bombang. Jadi harus cepat Pak segala. Jadi kita itu harus mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi ketika yang satu gagal, utamanya maaf ini ngamuk, mental, cepat dipegang, golong sudah di sini. Nah, gitu. Nah, untuk golong ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini bisa mempengaruhi gaya sembelihan kita. Jadi jangan disamaratakan ketika kita mau menggunakan umpan. Kita punya golok, ini namanya bungkuk udang. Bungkuk udang ini spesialis tarik dia, Pak. Nah, bagaimana posisinya? Untuk posisi lehernya enaknya miring, Pak. Jadi miring sana. Kan coba. Nah, ibaratnya begini. Nah, ini begini. Nah, kita ngambilnya, kita ini mampu nih, maaf. Oke. Melengkung, gelambirnya ditarik sini Pak. Nah, itu aja gelambir. Ini tarik sini ke belakang. Nah, dilipat ke belakang, miring sana. Nah, ini di sini. Di mana letak tarikannya? Letak sobekannya, potongannya itu 5 jari dari rahang. 5 jari dari rahang itu letaknya di ring kedua di bawah jantung. Kalau kita motongnya kurang tepat, kadang-kadang karena nggak paham tadi anatomi tubuh, karena nggak paham anatomi tubuh, sehingga dia motongnya asal. Ada Pak yang motong di sini di rahang ini, dipentok rahang terus digesek ke sini. Ya jelas itu tidak memenuhi syarat wajib. Kalau kita potongan itu dipotongkan ke rahang, berarti yang tidak terpotong itu apa coba? Menurut jenengan? Yang tidak terpotong itu pulungtung. Pulungtung itu terjadinya adanya itu di bawah jantung, di sini, di bawah jantung. Kalau kita potong di sini, kalau